Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. C kecil, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Xiao Lingqi merasa lega setelah Fan Juechen akhirnya pergi. Dia segera meraih lengan Yunce untuk memastikan dia tidak terluka akibat serangan tadi. Bagaimanapun, dia melihat secara langsung betapa menakutkannya Fan Juechen sekarang. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun milikku. Yunce tersenyum dan menghiburnya. Itu bagus. Xiao Lingqi sedikit tenang, tapi wajahnya yang halus masih tertutup lapisan pucat karena guncangan yang berlebihan. Dia segera berkata dengan suara cemas, "C kecil, kamu tidak boleh menghadapinya dalam 3 bulan. Dia menjadi sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Apapun yang terjadi, jangan pergi, atau kamu benar-benar akan dibunuh olehnya." Bahkan pasukan besar dari Divine Phoenix Empire tidak berani menyinggung perasaannya. "Bibi kecil, tadi kamu menyebutkan bahwa dia menyelamatkanmu dan seluruh kota awan terapung, apa maksudnya?" Yunce bertanya. Xiao Lingqi mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan berkata dengan suara lembut, 1,5 tahun yang lalu, kakak Fan, dia datang ke sini mencarimu untuk membalas dendam. Dia membunuh banyak orang dari Sekte Xiao, tapi dia berhenti setelah aku menghentikannya. Setelah itu, dia tinggal di sini, dan dia tidak membunuh orang lain sejak itu. Kemudian, setelah 1 tahun berlalu, 200.000 tentara pasukan Divine Phoenix Empire tiba-tiba datang. Setelah pemimpin mereka memasuki kota, saya kebetulan bertemu dengannya, dan dia tiba-tiba memerintahkan mereka untuk menculik saya. Memerintahkan untuk menculikmu. Ekspresi Yunce tiba-tiba menjadi gelap. Untungnya, kakak Fan muncul tepat pada waktunya untuk menyelamatkanku dan membunuh seseorang yang bersama pemimpin mereka. Dia belum membunuh siapapun sejak itu dan memperingatkan tentara Phoenix Ilahi bahwa mereka tidak diperbolehkan membunuh siapapun dari kota awan terapung. Karena pencegahannya, 200.000 pasukan Divine Phoenix tidak membunuh siapapun di kota Floating Cloud. Mereka bahkan jarang menginjakkan kaki ke kota sekarang. Atau yang lain, dengan betapa brutalnya pasukan Divine Phoenix, bahkan jika kota Floating Cloud tidak dibantai, dalam waktu setengah tahun, mereka pasti akan menginjak-injaknya dan menghancurkannya secara keseluruhan. Alasan dia tidak terus membunuh tentara Phoenix Suci pasti karena bibi kecil menghentikannya, kan? Kata Yunce sambil alisnya miring, dan ada permusuhan yang tidak mencolok di matanya. Pada saat ini, dia merasa senang di atas penyesalannya karena dia tidak membunuh Fan Juechen saat itu. Jika bukan karena Fan Juechen, sangat mungkin bibi kecil, pemimpin dari 200.000 tentara Divine Phoenix yang kuat, tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda adalah Kaisar Surgawi, Anda harus mati. Jika dia menyerang tentara Phoenix Suci, situasi yang agak damai akan kehilangan kendali sepenuhnya. Kalau begitu, kota awan terapung kemungkinan besar akan terlibat dalam bencana besar, jadi aku harus menghentikannya, dan dia tidak membunuh orang lagi. Meskipun kakak Fan terlihat sangat berdarah dingin dan semua orang takut padanya, dia sebenarnya bukan orang jahat. Aku bersyukur atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Tapi, bagaimana jadinya seperti ini di antara kalian berdua? Xiao Lingqi bergumam tak berdaya. Saat itu di Burning Heaven Clan, dia menghentikan Fan Juechen dengan putus asa demi dia. Di Floating Cloud City, dia menyelamatkannya lagi, dan melindungi seluruh kota untuknya. Tapi ada kebencian terhadap pemusnahan seluruh klan antara dia dan Yunce. Bibi kecil, Yunce menghiburnya dengan suara lembut, jangan khawatir, aku akan menangani masalah antara aku dan dia dengan baik. Kakak, Xiao Yun perlahan membawa nomor 7 di bawah langit. Dia mengintip ke arah Xiao Lingqi, berbalik dengan gugup, dan berkata dengan khawatir, siapa orang itu tadi?
Apakah dia musuh kakak? Man, bisa dibilang ini adalah pertikaian berdarah, kata Yunce langsung. Aura orang itu sangat menakutkan. Nomor 7 di bawah langit berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, Kakak Yun, bukankah kamu mengatakan bahwa bidang energi dalam di tempat kamu dibesarkan sangat rendah? Kok bisa ada orang sekuat itu? Aku belum pernah merasakan aura seburuk ini sebelumnya. Xiao Yun mengangguk setuju. Ini rumit, jawab Yunce, setengah suram dan setengah tidak berdaya. Oke, jangan pikirkan dia sekarang. Harga dirinya sangat tinggi. Karena saya berjanji untuk bertarung dengannya 3 bulan kemudian, dia seharusnya tidak menemukan saya lagi sebelum itu. C kecil, kamu belum mengenalkanku. Mereka adalah, Xiao Lingqi memandang Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit dan memperlihatkan senyuman ramah. Aku Xiao Yun. Menghadapi pertanyaan dan tatapan Xiao Lingqi, Xiao Yun sangat gugup hingga dia tergagap karena dia mendengar Yunce memanggilnya bibi kecil selama ini. Di alam iblis ilusi, dia terlalu sering mendengar referensi ini dari Yunce. Bagi Yunce, dia adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dan terhadap dirinya sendiri, Xiao Yun, dia adalah salah satu dari 2 saudara sedarah yang dia tinggalkan di dunia ini. Salah satunya adalah kakeknya, dan yang lainnya adalah bibi kecilnya yang memiliki senioritas di atasnya meskipun sebenarnya dia 1 tahun lebih muda darinya. Nomor 7 di bawah langit dengan kasar mencubit Xiao Yun, yang sangat gugup, dan berkata secara terbuka, saya istri saudara Xiao Yun, semua orang memanggil saya kakak ketujuh. Kakak Yun banyak menyebut, bibi kecil, di depan kami, dan kami akhirnya bertemu denganmu hari ini, bibi kecil bahkan lebih cantik dan menawan dari yang dibayangkan. Saya menyambut Anda berdua di kota Floating Cloud. Maafkan saya, kalian berdua pasti ketakutan meskipun baru sampai di sini. Xiao Lingqi tersenyum dan meminta maaf. Jika dia dipuji seperti itu 3 tahun lalu oleh seseorang yang dibawakan Yunce, dia akan gembira tanpa berpikir 2 kali. Tapi dia telah banyak berubah setelah 3 tahun ini, dan dia bukan lagi gadis muda yang naif dan kekanak-kanakan. Semua yang dia ucapkan dan senyuman yang dia berikan semuanya menunjukkan keanggunan dan kehalusan dalam dirinya yang jarang muncul sebelumnya. Dia adalah Xiao Yun, saudara lelakiku yang bersumpah, seusia denganku. Ini adalah istri Xiao Yun yang baru menikah. Mereka baru menikah kurang dari sebulan yang lalu. Selain itu, mereka memiliki identitas lain yang lebih penting, kata Yunce misterius. Identitas lain. Xiao Lingqi bingung. Kamu akan segera mengetahuinya. Dia berkata dengan lembut tanpa menunggu Xiao Lingqi bertanya, bibi kecil, apakah kakek ada di rumah? Man, dia ada di halaman rumahnya sendiri. Menyebutkan Xiao Lai, ekspresi Xiao Lingqi menjadi bersemangat. Dia meraih tangan Yunce. Setelah kakak putri memberi tahu kami bahwa kamu kembali, kakekmu telah menunggumu. Aku ingin tahu betapa bahagianya dia setelah melihatmu. Aku juga sangat merindukan kakek, ayo pergi sekarang juga. Yunce dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya, dan mulai berjalan keluar halaman bersama Xiao Lingqi. Cepat dan menyusul. Nomor 7 di bawah langit menyeret Xiao Yun yang sedang menatap ke angkasa. Lalu, seolah baru bangun dari mimpi, dia langsung mengikuti di belakang Yunce. Bagian dalam sekte Xiao tidak banyak berubah, dan dia tidak lupa di mana letak halaman kakek sedikit pun. Dia juga bisa mengingat semua nama dan wajah orang-orang yang dia lewati, dan ketika orang-orang itu melihatnya, mereka akan terkejut, berteriak kaget, atau terkejut seolah-olah baru saja melihat hantu. Dia semakin dekat ke tempat Xiao Lai selangkah demi selangkah, dan dia mengabaikan reaksi berlebihan semua orang di sekte Xiao. Yunce bertanya dengan sangat cemas, bagaimana kabar kakek selama 3 tahun ini? Xiao Lingqi dengan ringan menggigit bibirnya begitu dia mendengarnya menanyakan hal itu.
Tindakan tidak sadar ini menyebabkan hati Yun Che menegang, dan dia menjawab dengan lemah, 3 tahun lalu, setelah kami menerima kabar bahwa kamu meninggal, ayah sangat tenang. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menghiburku dan kaisar sebelumnya, dan dia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Tapi saya tahu itu pasti sangat berat baginya, itu lebih sulit baginya dibandingkan orang lain. Ketika ayah berada di istana Blue Wind, dia memiliki nafsu makan yang besar, tapi setelah itu, dia hanya makan paling banyak 1 kali setiap hari, dan dia terus seperti ini sejak saat itu. Setelah itu, kaisar sebelumnya dibunuh. Ayah membantu kakak putri menangani pemakaman kaisar sebelumnya, dan dia menyarankan untuk membawaku kembali ke kota awan terapung. Pada hari kami kembali, ayah tiba-tiba tidak sadarkan diri, dan koma selama sehari penuh. Setelah itu, dia sakit parah dalam waktu yang lama. Meskipun penyakitnya kemudian sembuh, tubuhnya semakin lemah setiap hari, dan usianya sangat cepat. Mulai setahun yang lalu, dia tidak bisa, bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Yun Che memegang erat tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berada di alam iblis ilusi, hal yang paling dia khawatirkan adalah kesehatan Xiao Lai. 3 tahun yang lalu, Xiao Lai pernah memutuskan untuk mati karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Itu karena Yun Che berkata dengan nada tegas dan memberinya harapan bahwa cucu kandungnya pasti masih hidup dan tumbuh dengan selamat menjadi dewasa. Mendengar itu, dia kemudian tidak lagi memiliki keinginan untuk mati. Dan menerima berita kematiannya, tidak diragukan lagi bahwa Xiao Lai akan sangat terpengaruh, dia telah menerima terlalu banyak kejutan kejam sepanjang hidupnya, dan ini akan menjadi kejutan yang memadamkan secercah harapan terakhirnya dan melemparkannya ke dalam kehancuran. Keputusasaan yang mendalam. Kenyataannya bahkan lebih buruk dari perkiraannya karena disertai dengan berita tersebut adalah bencana angin biru, hal yang menyebabkan tubuhnya menjadi lebih lemah jelas adalah keinginannya yang gelap dan berat untuk mati. Kakek akan pulih, dia akan pulih. Kata Yun Che keras, dan langkah kakinya yang bersemangat menjadi semakin cepat. Xiao Lai masih tinggal di halaman yang sama. Pintu halaman telah dirobohkan yang seharusnya merupakan ide Xiao Lai. Berdiri di pintu masuk halaman yang pernah dia kunjungi setiap hari tetapi tidak melangkah masuk selama 6 tahun penuh, Yun Che melihat lelaki tua itu duduk di tengah halaman di atas kursi bambu tua. Matanya terpejam, dan dia sedang berjemur di bawah sinar matahari yang agak hangat. Ada ketidakpedulian di wajahnya yang tenang, itu adalah ketidakpedulian yang sering terlihat pada orang mati. Rambutnya benar-benar putih, tanpa sedikit pun sehelai rambut hitam pun. Perasaan masam menyebar dari hidung Yun Che ke seluruh tubuhnya, dan ada sakit hati dan rasa bersalah yang mendalam, ditujukan pada dirinya sendiri. Xiao Lai baru berusia 60 tahun lebih sedikit sekarang, dan terlebih lagi, energinya yang dalam dekat dengan alam mendalam bumi, jadi dia seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda tua. Dia tidak melihatnya selama 3 tahun, tapi dia tampak seperti berumur 30 tahun. Usianya sekitar 60, tapi sepertinya dia berusia 80 atau 90 tahun. Mereka perlahan berjalan masuk. Saat Xiao Lingqi hendak memanggil, Xiao Lai perlahan membuka matanya, menatap Yun Che, dan menunjukkan senyuman gembira di wajahnya, CR sudah kembali. Xiao Lai sangat tenang, ada warna kegembiraan dan rasa terima kasih di matanya yang sudah tua, tetapi ada lebih banyak lagi warna abu-abu yang sangat tebal dan berat. Yun Che berjalan cepat dan berlutut di depan Xiao Lai dengan telapak tangan di atas lutut. Kakek, CR tidak berbakti dan membuatmu menderita. Xiao Lai menggelengkan kepalanya, tersenyum ringan, dan berkata, melihat kamu hidup dengan selamat dan sehat, betapa kakek akan menderita. CR adalah orang yang beruntung, kamu bisa mengatasi bahaya setiap saat. Kedepannya Anda pasti akan meraih kebahagiaan yang luar biasa. Hehe, selama kamu dan Lingqi aman,
hidupku tidak akan menyesal. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia menatap mata Xiao Lai yang kabur dan dengan penuh semangat berkata, "Kakek, apakah kamu ingat bahwa aku menyebutkan alam iblis ilusi setelah aku menyelamatkanmu dan bibi kecil dari klan surga yang terbakar?" "Aku ingat." Xiao Lai menutup matanya dengan ringan. "Itu adalah tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat jauh. Saat itu aku memberitahu kakek bahwa orang tua kandungku berasal dari alam iblis ilusi. Mereka tidak tertangkap oleh penjahat itu dan pada akhirnya kembali dengan selamat ke alam iblis ilusi, jadi cucu kandung kakek pasti juga kembali ke sana bersama mereka dengan selamat. Saya juga berjanji kepada kakek bahwa suatu hari nanti saya akan menemukan cara untuk pergi ke alam iblis ilusi dan menyatukan kembali kakek dengan cucu kandung Anda sendiri. Kakek, tahukah kamu kemana primordial mendalam ark membawaku selama 3 tahun aku tidak bisa dihubungi? Itu adalah alam iblis ilusi." Yunce berkata dengan keras, "Ini pasti pengaturan surga. Tidak lama setelah saya tiba di sana, saya menemukan orang tua kandung saya." Begitu Yunce mengatakan itu, tubuh lemah Xiao Lai bergetar sebagai respons, dan matanya yang kabur dan tidak fokus segera mulai bergetar dengan cahaya aneh. "CR, apa yang kamu katakan, apa yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar?" Saat itu, cucunya mengikuti orang tua kandung Yunce. Jika Yunce menemukan orang tua kandungnya, maka anaknya yang bersama mereka saat itu, cucu kandungnya. "Ah!" seru Xiao Lingqi, dan dia menutupi bibirnya dengan tangannya. "Itu benar sekali. Bahkan jika ada 10.000 bilah yang diarahkan ke arahku, aku tidak akan pernah berbohong kepada kakek." Ekspresi mata Yunce sangat tegas saat dia berkata, "Aku tidak hanya menemukan orang tuaku, aku juga." Tubuh Xiao Lai gemetar hebat saat ini, dan tangannya mulai gemetar tak terkendali. Kakinya yang awalnya hampir tidak bisa berdiri tegak, mulai berdiri sedikit demi sedikit sambil menggigil. Yunce mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat mata Xiao Lai menatap lurus ke belakang. Xiao Yun berada di pintu masuk halaman dengan nomor 7 di bawah langit saat dia dengan gugup ragu-ragu, bertanya-tanya apakah akan masuk atau tidak. "Ayah!" Xiao Lingqi segera berjalan dan mendukung Xiao Lai yang tiba-tiba berdiri. Yunce juga segera mendukungnya di sisi lain. Dia belum mengatakan bahwa dia menemukan Xiao Yun di alam iblis ilusi, dan dia tidak menjelaskan bahwa dia membawanya bersamanya, tetapi cara Xiao Lai memandang Xiao Yun dan emosinya yang tak terkendali tiba-tiba, benarkah ada sesuatu seperti hubungan garis keturunan yang ada di dunia ini? "Nak," Xiao Lai mengangkat lengannya perlahan ke arah Xiao Yun saat Xiao Yun menatap kosong. Suaranya bergetar, dan matanya berkabut. Siapa namamu?" "Ya," Xiao Yun menunjuk dirinya sendiri dengan tatapan kosong. "Ya, namaku Xiao Yun." "Xiao Yun, Xiao Yun." Xiao Lai mengucapkan nama itu dengan suara gemetar, lalu dia mengangguk pelan dan berat. "Bagus, bagus, lahir oleh keluarga Xiao, dibesarkan oleh keluarga Yun, nama baik." "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Mata indah Xiao Lingqi yang menatap Xiao Yun melebar perlahan, dan matanya mulai gemetar lebih keras saat dia mulai menyatukan semuanya. "Mungkinkah dia, jadi dia?" Xiao Lai mengambil langkah maju yang sulit dengan tubuhnya yang bergetar. Suara seraknya disertai dengan kesedihan dan kegembiraan yang mendalam. "Kamu terlihat persis sama, seperti ayahmu, ketika dia masih muda." "Ah!" Xiao Lingqi tersentak ringan, dan tertegun di tempat. Yunce segera menyadari mengapa kakek begitu bersemangat bahkan sebelum dia memperkenalkan Xiao Yun dan mengerti mengapa ayahnya berkata bahwa kakeknya pasti bisa mengenalinya begitu kakeknya melihat Xiao Yun. Alasannya adalah karena Xiao Yun sebenarnya mirip dengan ayahnya ketika ayahnya masih muda, bagaimanapun juga, Xiao Ying dan Xiao Yun secara biologis adalah ayah dan anak. "Kamu adalah kakekku."
Xiao Yun memandang lelaki tua yang sudah menangis di depannya, dan ada perasaan asam berkumpul tak terkendali dari ujung hidung hingga hatinya, perasaan yang tidak bisa dia tahan. Ingatan saat itu muncul sekali lagi di benaknya, dan itu membuat setiap kata yang diucapkan Xiao Lai menjadi sedih. Dulu, sebelum ayahmu menyerahkanmu kepada ayah angkatmu, ibumu menato karakter, An, di lengan kirimu agar mereka dapat menemukanmu lagi. Setelah kamu lahir, ibumu menamaimu Xiao An. An di lengan kirimu itu adalah namamu dan merupakan hasil dari harapan agar kamu dan orang tua angkatmu bisa lolos dari bahaya dengan selamat dan mereka bisa bersatu kembali denganmu di masa depan. Xiao Yun tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan, dia menarik lengan kirinya. Di lengan bawah dekat atas, karakter kecil dan halus, An, tercetak jelas di sana. Tampak seperti Xiao Ying saat itu, dan, An, di lengannya, tidak perlu penjelasan Yun Ce, semuanya sudah terbukti dengan sangat jelas. Kakek, Yun Ce tersenyum dan berkata, aku tidak berbohong padamu saat itu, kan? Aku tahu kalian berdua suatu hari nanti akan bersatu kembali. Xiao Yun, dia adalah kakekmu. Xiao Yun mencoba yang terbaik untuk menekan emosi yang tidak terkendali di dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan berlutut di hadapan Xiao Lai. Cucu Xiao Yun menyapa kakek, cucunya tidak berbakti. Saya dilahirkan lebih dari 20 tahun tetapi masih belum bisa mengungkapkan rasa bakti saya kepada kakek, dan membiarkan kakek menderita kesakitan dan kekhawatiran. Xiao Lai telah menahan air matanya, tetapi saat dia mendengar kata-kata Xiao Yun, dia menangis, dia telah membayangkan berkali-kali bagaimana rasanya bersatu kembali dengan cucunya. Namun saat itu, mereka secara pribadi telah menempatkannya dalam bahaya. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak dapat menjalankan tanggung jawab membesarkannya selama ini. Selain itu, bahkan jika mereka bersatu kembali suatu hari nanti, jika cucunya mengetahui apa yang terjadi saat itu, masuk akal jika cucunya membencinya, menyalahkannya, dan mengabaikannya. Namun, bukan saja dia tidak membenci atau menyalahkannya, sebaliknya, dia malah berlutut di hadapannya dan menyebut dirinya tidak berbakti. Ini seperti hadiah termewah di dunia. Dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Xiao Yun, melakukan kontak dengan keluarga terdekat yang tersisa yang menurutnya telah hilang selamanya dan hanya berani diinginkannya dalam mimpinya. Anak baik, bagaimana bisa tidak berbakti? Kamu masih aman dan sehat, ini berarti berbakti. Anda bersedia untuk kembali, ini berbakti. Kakek telah menganiayamu sepanjang hidupmu, tetapi kamu masih bersedia memanggilku kakek. Ini tidak lain hanyalah berbakti. Selama ini, yang seharusnya meminta maaf adalah kakek. Kakek, tolong jangan katakan itu. Mata Xiao Yun berkaca-kaca. Kakak memberitahuku segalanya tentang apa yang terjadi saat itu. Tingkat kematian ayah dan kakek keduanya begitu tinggi hingga mencapai awan, dan Anda berdua adalah orang-orang yang luar biasa mulia. Saya beruntung dan bangga mempunyai ayah dan kakek seperti ini. Aku tidak pernah menyalahkan kalian berdua untuk apapun. Selain itu, selama lebih dari 20 tahun di alam iblis ilusi, orang tua saya memperlakukan saya seperti anak mereka sendiri, dan saya telah menjalani kehidupan yang hebat, lebih baik dari siapapun, dan saya tidak pernah dianiaya sama sekali. Tapi kakek telah banyak menderita. Untuk dapat melihat bahwa kamu tumbuh dengan aman menjadi orang dewasa, dan begitu menyenangkan serta dewasa, bahkan jika kakek harus menderita ratusan kali atau ribuan kali lebih banyak, aku tidak akan mengeluh. Anak baik, bangun, bangun, cepat. Xiao Lai membantu Xiao Yun berdiri dengan tangannya yang gemetar, dan seluruh wajahnya berlinang air mata karena kegembiraannya. Mata Yun Ce juga sedikit berkaca-kaca karena akhirnya keinginan kakeknya terkabul. Dia berkata dengan lembut, kakek, kali ini Xiao Yun tidak datang ke sini sendirian. Sebelum dia kembali,
dia telah membangun sebuah keluarga dan meraih prestasi. Tidak hanya dia dianugerahi gelar raja di atas puluhan ribu orang di alam iblis ilusi, dia juga menikahi seorang putri dari keluarga terkemuka. Sebelum suara Yun Ce turun, nomor 7 di bawah langit sudah berlutut di samping Xiao Yun dan berkata, cucu perempuan 7 kecil memberi salam pada kakek. Bagus, bagus, segalanya terlalu indah, satu demi satu hal mengejutkannya. Pada saat ini, ekspresi wajah dan matanya menunjukkan kegembiraan, kepuasan tak terbatas, dan banyak air mata, tidak ada lagi jejak kelabu atau keheningan yang mematikan. Xiao Yun, kakak ketujuh, cepatlah dan pegang kakek. Yun Ce tersenyum dan berkata, kalian semua pasti memiliki banyak hal yang ingin kalian katakan satu sama lain karena keluarga kalian baru saja bersatu kembali. Tubuh kakek lemah sekarang, dan dia tidak bisa berdiri lama, jadi bantu dia masuk ke kamar. Xiao Yun segera menyeka air matanya, meraih lengan Xiao Lai dengan nomor 7 di bawah langit, dan membantunya perlahan ke kamar dengan masing-masing di kedua sisinya. Langkah kaki Xiao Lai lambat dan hati-hati, dan ada air mata serta senyuman di wajahnya, kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam datang langsung dari jiwanya. Yun Ce dan Xiao Lingqi tidak mengikuti mereka. Xiao Lingqi memegang erat pakaian Yun Ce. Matanya berkaca-kaca karena kegembiraan, dan dia berkata dengan lembut, bagus sekali, ini pertama kalinya aku melihat ayah begitu bersemangat dan gembira. Benar-benar hebat, hebat sekali. Dia adalah putra kandung kakak dan keponakan kandungku, keluarga kami sebenarnya memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Xiao Lingqi bergumam dengan suara rendah seolah dia sedang berbicara dalam tidurnya, semuanya, seperti aku sedang bermimpi. Ya, Xiao Yun lah yang harus mengikuti aturan dan memanggilmu bibi kecil. Xiao Yun memandangi pipi Xiao Lingqi yang memerah dan berkata dengan serius, sedangkan aku sama sekali tidak ada hubungan keluarga denganmu, dan kamu sebenarnya 1 tahun lebih muda dariku. Biasanya, aku harus memanggilmu adik Lingqi, tapi aku memanggilmu bibi kecil selama bertahun-tahun tanpa alasan apapun, sungguh suatu kerugian. Adik Lingqi. Xiao Lingqi segera menjepitkan jari-jarinya ke lengan Yun Ce dan berkata dengan marah dengan suaranya yang lembut, apakah adik Lingqi adalah seseorang yang boleh kau panggil? Aku bibi kecilmu, dan aku akan selamanya. Kamu sebenarnya berani tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniormu di depan bibi kecil. Oh, Yun Ce berteriak berlebihan dan berkata seolah-olah dia dianiaya, kamu jelas tahu bahwa kita tidak memiliki hubungan darah, bahkan tidak sedikit pun. Ayahku adalah kakekmu, jadi aku masih seniormu. Kamu bilang Xiao Yun adalah saudara angkatmu sebelumnya, dan aku adalah bibi kecil Xiao Yun, jadi tentu saja kamu juga harus memanggilku bibi kecil juga. Itu adalah alasan yang cukup, wajah Xiao Lingqi menunjukkan senyuman bangga. Jadi jangan mengira hanya karena keponakan kandungku sudah kembali kamu tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada seniormu di depan bibi kecil. Dan kamu ingin memanggilku adik Lingqi. Baiklah, Yun Ce menatap Xiao Lingqi sebagai penghargaan dan tersenyum. Senyuman di wajahnya disertai dengan sedikit niat buruk. Apakah bibi kecil benar-benar lupa? Di depan bibi kecil, keahlian terbaikku adalah tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniorku. Yun Ce dengan paksa namun lembut meraih tubuh lembut Xiao Lingqi. Sebelum dia bisa bereaksi, Yun Ce sudah mencium bibirnya yang lentur. Tangisan lembut yang baru saja keluar dari mulutnya sepenuhnya ditenggelamkan oleh aroma laki-laki. Mata indah Xiao Lingqi melebar dan berteriak sedikit dengan tangannya tanpa sadar berjuang di dada Yun Ce. Sebelumnya, ketika Yun Ce mencoba menciumnya secara diam-diam, setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan selalu melarikan diri ke suatu tempat yang jauh. Tapi kali ini, dia tidak melarikan diri, dan dia memaksanya untuk tidak bisa melarikan diri. Saat dia meronta,
dia mabuk oleh manisnya bibir wanita itu. Perlahan-lahan, perjuangan Xiao Lingqi menjadi semakin lemah, dan lengannya yang menempel di dadanya kehilangan kekuatan, diturunkan sedikit, dan kemudian diangkat lagi dengan tenang. Dia memeluknya dengan ketakutan. Lehernya yang kurus dan halus juga sedikit terangkat. Dia mulai meresponsnya dengan linglung, sepertinya sudah lupa bahwa Xiao Lai dan Xiao Yun berada di rumah yang jaraknya 15 meter dan bisa melihat mereka sepanjang waktu. Rona merah menyebar di wajahnya yang bersalju, perlahan menghangatkan tubuhnya, dan meluluhkan rasa malu gadis mudanya. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya terpisah. Xiao Lingqi bersandar di dada Yun Ce sambil terengah-engah. Bulu matanya sedikit gemetar, wajahnya yang halus semerah bunga sakura, dan matanya tidak fokus seperti kabut, seolah dia belum bangun dari mimpinya tadi. Mata Yun Ce menunduk dan dia memanggilnya dengan lembut, "Bibi kecil." Jangan bicara, dahi Xiao Lingqi semakin menempel di dadanya, dan lengannya memeluknya lebih erat lagi, "Seperti ini, peluk aku sebentar." Yun Ce berhenti bicara. Keduanya bersandar bersama dengan tenang, merasakan kehadiran dan keberadaan satu sama lain dan berharap waktu dapat terhenti pada saat ini selamanya.